Meroketnya kebutuhan pokok seperti beras dan sayur mesti disikapi dengan bijak agar masyarakat tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Salah satunya dengan cara mewujudkan desa mandiri pangan. Mewujudkan desa mandiri pangan merupakan satu solusi yang tepat guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Seperti saat ini meroketnya kebutuhan pokok seperti beras dan sayur membuat masyarakat merasa kesusahan. Anggota DPR RI Komisi 6 Inyoman Parte menyatakan, salah satu cara mengatasi kondisi tersebut adalah dengan mewujudkan desa mandiri pangan. Desa mandiri pangan yang dimaksud adalah dengan cara mengelola beras hasil petani yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Desa yang memiliki sawah dimanfaatkan dalam menghasilkan beras, kemudian desa yang menghasilkan sayur dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan sayur masyarakat. Gabah yang selama ini dijual membuat masyarakat kesusahan karena kembali membeli beras dengan harga mahal. Beda halnya jika gabah diolah sendiri oleh petani setempat. Jadi belinya dengan harga yang bagus kepada petani, karena biaya operasionalnya sedikit, menjual beras kepada warganya paling 8.000 dengan kelas premium loh. 8.000 ya. Segitulah beli ini ya. Jadi kan nyaman itu satu. Dan yang lain-lain juga sayur mayur. Lauknya yang gimana? Ya intinya yang paling menonjol kan komoditinya beras. Terus lanjutnya di mana desa-desa yang sebagai penghasil sayur. Penghasil sayur. Nah, itu kerjasama desa ini berapa butuh sehari, berapa butuh seminggu, berapa butuh sebulan, nah, permanen. Kalau memang lebih jauh agar beras di sini bawa ke sana, kalau di sana ternyata tidak menghasilkan. Jadi semua desa akan mandiri daripada menghitung manusia se-Bali atau se-Indonesia, mending urus manusia sedesa dengan sekian kepala, kan? Diharapkan pemerintah kabupaten kota yang ada di Bali mampu mengelola gabah di masing-masing kabupaten kota. Untuk itu fasilitas dalam pengelolaan gabah sangat diperlukan. Desak Aryani, Bali TV.